Halo guys, hari ini tanggal 10 Mei 2025 jam 2.45 anggota Riding Maniac berkumpul di McD Cimahi, Bandung. Kita akan touring ke Lampung. Nah, beberapa member sudah sampai nih. Ada Anton, Wenny, Yohanes Tan, Caca, dan juga saya Kelvin. Berarti tinggal tunggu Sony dan Yogi. Semua member di Tikum 1 sudah lengkap. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung gas yuk teman-teman. Tujuan berikutnya adalah Kota Baru Parahyangan di daerah Padalarang. Karena ada 3 teman kami yang menunggu di sana. Namanya Andri, juga istrinya Cika, dan juga Semi. Jalanan terlihat cukup ramai ya teman-teman, padahal ini jam 3 subuh loh. Ya mungkin sama seperti kita memanfaatkan liburan Waisak untuk berpergian. Hehehe. Oke, kita sudah memasuki area Kota Baru Parahyangan. Selalu nampak rapi ya teman-teman komplek Kota Baru Parahyangan ini. Jalannya yang mulus dan juga taman-taman yang sangat terawat. Oh iya, Semi dan Andri juga Cika katanya tunggu di depan Giant. Itu menjadi tempat tikung kedua kami jika pergi ke arah Cianjur, karena lokasinya sudah dekat dengan pintu keluar Kota Baru. Apakah mereka sudah pada sampai nih? Atau kita yang sampai duluan? Oh, nampaknya mereka belum ada yang sampai nih. Kita coba kontak aja dulu ya, biar lebih cepat datang. Let's go, kita gas karena anggota kita sudah benar-benar lengkap nih. Jadi total ada 8 motor ya, kita langsung tancap gas ambil Padalarang. Jalur touring kita kali ini ke arah ujung barat Pulau Jawa, yang ujungnya adalah Pelabuhan Merak. Semua teman-teman kelihatan sangat antusias nih di touring kali ini, karena ini adalah touring akbar guys. Ini pertama kali Riding Maniac touring selama 3 hari 2 malam dan mencicipi tanah dan aspal Sumatera. Jadi para member nggak mau kelewatan nih karena nggak tahu kapan lagi bakal ke sana. Cuaca cukup cerah ya teman-teman, dan semoga selalu bagus cuacanya juga. Dan jalannya juga terlihat lumayan ramai namun tetap lancar. Hari masih gelap sehingga kita harus menjaga kecepatan kita karena safety first ya teman-teman. Sekarang kita ada di Gunung Kapur. Seperti biasa banyak truk yang melewati jalur ini. Jadi kita harus bermanuver menyusul truk-truk ini. Namun tetap harus berhati-hati ya teman-teman, karena banyak blind spot tentunya karena jalan berkelok-kelok. Sekarang kita memasuki daerah Cianjur. Kita disambut oleh hujan deras yang memaksa kami untuk memakai jas hujan kami. Ya, sekarang kita sedang berada di puncak. Cuman sayangnya kali ini kita lewat puncak di saat hari masih gelap sehingga view kebun tehnya tidak terlihat. Namun masih terobati oleh kondisi puncak dengan udara yang segar, aspalnya yang mulus dan juga jalan yang lebar ditambah jalur yang relatif lenggang. Sehingga kita dapat menikmati tikungan demi tikungan. Sekali lagi, kami masih harus berhati-hati guys, karena jalan masih agak basah, karena hujan masih turun sedikit. Oke deh, kita coba sekarang menuju Kota Bogor. Akhirnya kita masuk Kota Bogor. Ada beberapa teman kita sudah habis bensinnya, jadi kita isi bensin dulu di Shell. Oke guys, kita sudah selesai isi bensin. Kita bersiap-siap lagi untuk gas melanjutkan perjalanan. Let's go, kita menuju pusat Kota Bogor untuk cari sarapan, karena perut para anggota Riding Maniac sudah pada lapar semua nih. Mungkin karena dinginnya puncak ya. Setelah berdiskusi, para member memutuskan untuk makan warung doyong. Warung doyong ini katanya ayam gorengnya enak. Dan juga restoran ini sudah berdiri sejak tahun 1979. Ya, jadi bikin penasaran semua member untuk mencobanya mumpung masih ada di Bogor. Wah,
Setelah dicoba beneran memang enak nih guys ayam gorengnya, dan juga serundengnya juga enak. Perut para member Riding Maniac sudah kenyang semua nih. Waktunya kita gas lagi. Lanjutkan perjalanan karena perjalanan kita masih panjang guys. Sekarang kita mulai meninggalkan pusat kota Bogor. Kita sudah berada di pinggiran kota Bogor menuju daerah Ciampea. Ciampea masih bagian dari kota Bogor, namun Kabupaten Bogor. Matahari sudah naik, langit sudah terang, cuaca sudah bersahabat kembali. Waktunya kita tancap gas lebih dalam lagi. Oh iya, yang semula tadi hanya 8 motor, kini bertambah 1 motor lagi, yakni ada Jerry dan Siska. Memang tidak disangka-sangka mereka menyusul kami untuk bergabung di touring akbar ini. Kalau ada Jerry, untuk urusan navigator sudah pasti beres, karena sebelum touring, beliau selalu mempelajari jalur dengan detil-detilnya yang pasti makin seru nih. Ya, sekarang jalur makin asik guys dengan jalanan yang relatif sepi, aspal mulus sehingga kita bisa menikmati tikungan-tikungan dengan nyaman. Just info, semua Riding Maniac menggunakan intercom dengan brand Cardo, sehingga kita dapat saling berkomunikasi satu sama lain, saling memberi info situasi di jalanan, sehingga berperan penting untuk keamanan touring kami. Selain itu, dapat dengan mudah menginformasikan jika perlu isi bensin, istirahat, makan, dan lainnya. Dan yang gak kalah penting, kita bisa mengobrol selama perjalanan biar gak bosen dan juga ngantuk. Walaupun tetap aja ada yang ngantuk ya guys. Silakan menyaksikan perjalanan indah kami. Jadi kita ikutin Google Map dan kita tuh disuruh lewatin jalan kecil seperti ini lalu menyeberangi sungai pakai jembatan ini guys. Jembatannya kurang lebih 200 meteran ya. Ya udah deh, ini Google Map semoga bener ya jalannya memang kesini, nggak bikin kita tersesat guys. Kita lanjut dulu aja ya guys. Nah, info dari temen kami di intercom katanya di depan itu hanya 500 meter juga. Jalurnya udah jalur provinsi sih. Jadi harusnya aman, teman-teman. Ya udah, kita gas aja yuk. Oke guys, tidak terasa kita sudah sampai di kota Cilegon. Kota ini terletak di bagian barat Pulau Jawa. Kota ini dikenal sebagai kota baja yang disebabkan adanya industri baja milik pemerintah Indonesia, yakni Krakatau Steel. Dari sini sih sebentar lagi juga sampai Merak ya, paling hanya 20-30 menitan lagi juga sampai. Lanjut dulu ya guys. Wah, sekarang udah benar-benar dekat sekali nih kita sama pelabuhan guys. Kita rencananya kita mau beli tiket dulu ya, beli tiket offline aja kita. Kita mau tahu kita bisa nyebrang jam berapa nih ya teman-teman. Nah, kita tadi udah beli tiket offline ya teman-teman. Kita kebagian tiketnya itu jam setengah 2. Setengah 2 itu waktu check-innya ya. Dan kita tepat waktu sih, setengah 2 kita udah nyampe pelabuhan nih teman-teman. Oh iya, ini pertama kalinya saya ke pelabuhan Merak ya. Gede banget sih menurut saya dibandingin yang pelabuhan yang saya pernah itu dulu, pelabuhan Gilimanuk atau Ketapang ya, Ketapang Jawa Timur. Ini jauh lebih besar dan banyak sekali mobil-mobil kontainer yang besar-besar semua nih. Karena kita dadakan, jadinya kita pakainya tuh reguler ya teman-teman, bukan yang ekspres. Jadi lebih lama pasti, kita mungkin sekitar 3 jaman katanya. Jadi untuk reguler juga
keluar masuknya juga lebih lama karena banyak kendaraan-kendaraan besar teman-teman. Kalau kapal yang ekspres itu kapalnya lebih kecil dan lebih banyak kendaraan pribadi gitu. Ya udah deh, ini kita lagi nyari jalan nih. Kita mau masuk antrian di mana ya teman-teman? Oh, ternyata kalau motor bisa langsung nunggu paling depan teman-teman. Semoga cepet ya. Nggak lama nih harusnya masuk kapalnya. Benar saja teman-teman, kita baru tunggu hanya 5 menit mungkin. Kita sudah dipersilakan memasuki kapal reguler Merak Bakauheni. Kita masukin ya guys kapalnya. Oh, kita disuruh naik ke lantai 2 nih teman-teman. Kelihatannya parkirannya memang di atas untuk motor. Kita ikutin arahan petugas-petugas aja ya guys. Suruh belok kiri, lalu U-turn. Oh, kita ternyata mendapat barisan terdepan nih, barisan depan. Jadi kita nanti harusnya cepat ya teman-teman bisa keluar dari kapal ini. Kita standar 2 ya guys biar aman. Ya teman-teman, jadi kita udah ada di atas kapal feri reguler Merak Bakauheni ya. Di sini kan 3,5 jam sampai 4 jam ya teman-teman. Jadi kita foto-foto apa deh biar killing time juga. Bingung mau ngapain aja. Setelah berkeliling kapal, kita menemukan adanya VIP room teman-teman. VIP room di sini cukup nyaman ya. Kursinya lumayan empuk, AC-nya juga dingin. Jadi kita di sini tuh harus bayar cuma 15.000, tapi worth it sih menurut saya untuk istirahat sejenak ya. Ada beberapa member juga yang sampai ketiduran teman-teman. Lumayan untuk refresh tenaga lagi. Waktu yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Jadi kapal kita sudah bersandar nih teman-teman. Kita langsung aja yuk siap-siap ke motor. Kita siap untuk menapaki ban motor kami di tanah Sumatera. Ya, pintu kapal feri kami mulai terbuka nih teman-teman. Kita udah gak sabar nih mau gas teman-teman di tanah Sumatera. Ya, awak kapal sudah mempersilahkan kami dan kami adalah motor pertama yang menapaki tanah Sumatera. Ya, selamat datang untuk teman-teman semua riding maniak di tanah Sumatera. Selamat riding, selamat gas, selamat menikmati aspal Sumatera. Kita tunggu teman-teman yang lain ya. Kayaknya masih ada yang belum keluar dari kapal. Oke deh, kita udah keluar dari pelabuhan ya teman-teman. Dan kita ini mau jalan ke kota Bandar Lampung. Karena kita tuh nginepnya di kota Bandar Lampung di Sans Bougainville Hotel. Ya, kita menikmati sore di tanah Sumatera. Ya, kita udah sampai nih teman-teman di hotel kita, Sans Bougainville Hotel.
Kita udah capek banget nih hari ini touring dari Bandung sampai ke Bandar Lampung ini. Jadi kita rencananya mau langsung mandi terus cepet-cepet istirahat ya teman-teman. Soalnya besok kita mau berangkat ke Krui. Kurang lebih jam 5 kita harus sudah bangun karena setengah 6 kita harus berangkat ke sana. Ya udah deh, selamat malam, selamat beristirahat semua riding maniak. Jam 5.30 pagi teman-teman, semua member riding maniak sudah bersiap-siap untuk berangkat ke Krui. Nah, di hari kedua ini adalah menu utamanya para member riding maniak karena katanya aspalnya asik banget guys, tikungannya juga asik ke pantai Krui yang indah itu teman-teman. Ayo deh kita let's go. Kita keluar dulu dari hotel kami untuk siap-siap berangkat ya teman-teman. Oh iya, hotel kita ini untuk para rider seperti kita ini bagus juga ya, parkirannya tuh indoor semua teman-teman. Jadi motor kita tuh aman, nggak akan ada kena hujan, kena debu guys. Karena emangnya indoor ya parkiran motornya, mantep. Cocok sih. Waktu menunjukkan 5.40. Kita berangkat ke Krui guys. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi dari kota Bandar Lampung. Jadi rute kita hari ini dari kota Bandar Lampung menyusuri pesisir barat Sumatera. Lewat Kota Agung, Taman Bukit Barisan, dan Pantai Krui untuk makan siang di sana. Dan di sore hari kita harus kembali lagi karena kita menginap lagi di hotel yang sama. Itu juga yang menjadi salah satu alasan kami memilih perjalanan di pagi hari. Perjalanan kami hari ini kurang lebih 240 km sejalannya. Jadi pulang pergi total hampir 500 km-an guys. Lumayan jauh ya. Memang style touring kami seperti itu karena kita adalah riding mania. Kita sekarang ada di Kabupaten Pesawaran. Ya, barusan ada tugunya cukup ikonik ya guys, yang berwarna kuning. Tidak lama kemudian kita ketemu ada bundaran. Lalu kita ambil ke arah kanan. Setelah itu kita ambil arah kiri ya. Ini mulai sudah keluar dari area kota Bandar Lampung ya teman-teman. Jalanan mulai terasa sepi nih. Kita bisa mulai gaspol motor kami nih. Di depan adalah teman kami Semi yang pegang GPS. Jadi kita tinggal mengikuti arahan dia. Tetap safety riding ya teman-teman. Kita memasuki Taman Bukit Barisan. Tentunya tadi kita tidak ketinggalan mengambil beberapa foto dan video drone nih di depan pintu Taman Bukit Barisan ini guys, untuk mengabadikannya bahwa kami pernah kesini. Kawasan ini sangat kaya dalam hal keanekaragaman hayati dan merupakan tempat tinggal bagi 3 jenis mamalia besar yang paling terancam di dunia ini, yakni gajah Sumatera, badak Sumatera, dan harimau Sumatera. Oleh karena itu, kita harus sangat berhati-hati jika berhenti di kawasan tersebut guys. Takutnya ada harimau Sumatera yang lewat. Untungnya, pada saat kita melewati jalan ini sih tidak ada harimau yang lewat ya teman-teman. Para anggota riding maniak begitu menikmati suasana hutan yang sangat asri. Udara cukup sejuk padahal siang hari nih guys. Dan terkadang juga ada monyet-monyet lucu di pinggir jalan. Silakan menikmati keseruan perjalanan riding maniak di Taman Bukit Barisan.
Setelah tadi kita menikmati udara sejuk di Bukit Barisan, sekarang pemandangan riding kita berganti menjadi Pantai Krui guys. Jadi jalan-jalan yang kita lalui ini berada sejajar dengan Pantai Krui yang indah. Jalanan yang mulus, ditambah pemandangan laut yang indah, pohon-pohon kelapa yang rindang, dan tentunya cuaca yang mendukung, jelas menjadi surga bagi kita semua yang suka riding guys. Jadi wajib nih buat teman-teman yang suka motoran kayak kita, cobain deh agendakan kesini, dijamin puas. Stay tune terus, selamat menyaksikan perjalanan di aspal Krui. Waktu menunjukkan pukul 13.30. Tentunya perut para member Riding Maniac sudah mulai keroncongan nih. Kita mau makan siang di Krui Wave. Nah, ini lokasinya ada di sebelah kiri. Kita parkir dulu ya. Oke, kita milih tempatnya di balkon atas nih teman-teman, kebetulan kosong. Tempatnya cukup luas, jadi kita gampang simpen helm, jaket, dan perlengkapan lainnya. Dan kita nggak lupa untuk cas intercom, HP, dan kamera kami. Sembari kami beristirahat supaya nanti bisa dipakai lagi. Setelah 15 menit menunggu, tidak lama kemudian makanan kami pun akhirnya datang. Tanpa menunggu lama lagi, kami langsung menyantap makanan kami. Kami pesan di sini 2 paket seafood seharga 350.000 per paket. Cukup terjangkau ya guys. Seorang kena cuma 70.000. Ada cumi, kerang, udang, serta kangkung dan tumis toge. Dan sudah termasuk es teh manis. Oke deh teman-teman. Selamat makan. Nah, sehabis makan dan berfoto-foto, ada ketua geng Riding Maniac yang bernama Jerry mengajak para member untuk meneruskan perjalanan lagi ke Tihang Stone Beach. Kurang lebih sejam dari cafe Krui Wave ini. Katanya jalur wajib anak motor kalau menapaki Pulau Sumatera. Tanpa berpikir panjang lagi, kami langsung tancap gas ke tempat yang dimaksud oleh Jerry. Wah, mantap sekali nih teman-teman jalanannya. Dengan pemandangan semak-semak hijau di tepi jalan yang kami lewati, berasa seperti ada di film Jurassic Park nih. Untuk kondisi jalan juga sangat sepi, namun aspal sedikit lembab karena gerimis. Jadi kita tidak gaspol nih guys, namun speed motor kami masih cukup lumayan sih. Semua para member begitu takjub dan tidak merasa menyesal untuk gas ke arah Tihang Stone Beach ini. Stay tune terus ya guys. Setelah sekitar 1 jam kita riding, akhirnya sampai juga nih guys di Tihang Stone Beach. Dan hujan semakin deras. Untungnya di sini ada warung Indomie guys. Jadi kita memutuskan untuk makan Indomie sejenak sembari menunggu hujan reda. Setelah beristirahat sejenak, hujan pun reda. Namun jalanan masih sangat basah guys. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena hari sudah mulai gelap.
Khawatir sampai kota Bandar Lampung kemalaman nih. Gas-gas yuk teman-teman. Ya, setelah dari Tihang Stone Beach, kami kembali lagi ke daerah Krui karena ada dua boncengers yang memilih menunggu di salah satu kafe dekat Krui yang bernama Yoi Beach House. Nah, ini tempatnya guys. Kita parkirin motor dulu ya. Nah, ini dia teman-teman kafenya. Bagus ya. Bali vibes banget nih. Kita masuk yuk. Oke teman-teman, kita kemalaman nih sepertinya karena terlalu asik dengan keindahan pantai di daerah Krui ini. Tapi nggak apa-apa deh, kita sudah ngobrol dengan warga sekitar. Yang penting kita jangan sampai lebih dari jam 12 malam di hutan Bukit Barisan. Dan disarankan untuk selalu rapat satu sama lainnya. Ya mungkin kita melewati Bukit Barisan sekitar jam 9 malam jadi masih aman. Oh iya, untuk yang suka touring sampai malam seperti kita, baiknya teman-teman upgrade lampu tambahan ya. Seperti saya ini, upgrade lampu tembak dari Duromoto dengan tipe X1 GT 54 watt. Lalu pemasangannya jangan lupa pakai relay dan pasang jalur baru. Jangan bypass dari lampu utama, biar aman guys. Nah, ini dia teman-teman, akhirnya kita memasuki Taman Bukit Barisan. Just info, tadi sebelum masuk hutan, hujan turun cukup deras. Jadi kami harus menepi untuk menggunakan jas hujan terlebih dahulu. Saat kami memakai jas hujan, kami cukup dikagetkan karena ada orang yang berhenti di dekat kami juga. Namun ternyata beliau adalah tentara dan hendak melewati hutan Bukit Barisan sama seperti kami. Akhirnya kami pun dikawal oleh tentara ini dan semua anggota Riding Maniac merasa lebih aman. Memang hutan Bukit Barisan ini cukup mengerikan ya kalau malam hari guys. Karena gelap, tidak ada penerangan sama sekali. Dan khawatir ada harimau Sumatera yang lewat sini. Untungnya lampu motor kami pada mayoritas sudah pada di-upgrade, jadi tetap terang deh. Oke deh, selamat menyaksikan petualangan malam Riding Maniac membelah hutan Taman Bukit Barisan.
Oke, kita berhenti sejenak guys di Pecel Lele Kota Agung. Karena perut kami sudah lapar nih. Kita isi perut dulu ya biar ada tenaga untuk melanjutkan perjalanan pulang ke hotel. Oke deh, setelah selesai makan, tanpa berlama-lama lagi, kami pun segera pulang menuju hotel kami. Karena hari sudah hampir tengah malam, jam 11.30 guys. Kami sudah lelah. Ayo gas terus. Akhirnya jam 1.00 dini hari kami pun sampai di hotel. Semua member sudah sangat capek sehingga kami pun langsung mandi dan beristirahat. Karena besok kita harus melakukan perjalanan pulang. Selamat malam. Ya, tanggal 12 Mei jam 9 pagi kita udah ada di Pempes 123. Karena hari ini adalah hari terakhir, beli oleh-oleh untuk orang terdekat adalah salah satu ritual wajib ya guys jika bepergian. Nah, teman kami Yogi beli empempe sampai 2 dus nih guys. Sampai-sampai bagasinya tidak cukup lagi, jadi terpaksa diikat di jok. Setelannya sudah seperti orang mudik nih. Sekarang adalah waktunya perjalanan pulang guys. Jadi rute kita hari ini dari kota Bandar Lampung ke Pelabuhan Bakauheni, Merak, Cilegon, Bogor, dan Bandung. Untuk kapal penyeberangan kali ini kita sudah beli dari jauh-jauh hari, dari seminggu yang lalu ya guys. Yang kami beli adalah kapal ekspres seharga 130 ribuan. Untuk waktu check-innya jam 11 sampai jam 12. Kita berangkat dari kota Bandar Lampung tadi jam 10. Kalau menurut Google Maps sih sekitar jam 11.30 kita sudah sampai di Pelabuhan Merak. Oke guys, kita sudah dekat nih sama Pelabuhan Merak. Jalanannya lancar, cuacanya cerah, dan perhitungan waktu tempuh Google Map tepat banget nih. Sekarang itu jam 11.30 kita memasuki Pelabuhan Kapal Ekspres Bakauheni Merak. Wah, kita pas nih teman-teman datang ke pelabuhannya. Jadi kita langsung disuruh naik ke kapal. Tidak perlu menunggu lagi. Let's go. Oh, jadi untuk kendaraan pribadi punya akses khusus ya teman-teman untuk keluar masuk kapalnya guys. Jadi bakal lebih cepat untuk kendaraan barang keluar masuknya di bawah. Oke deh, kita parkirkan kendaraan kami dulu ya. Jangan lupa standar 2 ya biar aman. Riding Maniak mengucapkan selamat tinggal Pulau Sumatera. Terima kasih untuk sajian aspal dan alamnya yang begitu indah. Oke deh, kapal sudah bersandar nih. Kita siap-siap keluar dari kapal ya guys. Benar nih sesuai prediksi, akses keluarnya lebih cepat. Lalu untuk waktu tempuhnya juga jelas kapal ekspres ini lebih cepat ya teman-teman dari kapal reguler. Jadi lebih baik kalian kalau mau cepat dan tidak kesel nunggu di kapalnya, mendingan langsung aja naik kapal ekspres ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman kita sudah menapaki Pulau Jawa kembali. Mungkin videonya saya tutup ya, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video touring kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa subscribe, like, and share dan support kami. Sampai ketemu di touring selanjutnya. Salam gaspol. Karena kita adalah Riding Mania.